Halo teman-teman, balik lagi nih bareng kita di agenda ngopi atau ngobrol psikologi. Gimana nih teman-teman liburannya? Seru dong pastinya. Oh ya teman-teman, apa sih yang ada di pikiran teman-teman saat terlintas kata-kata liburan? Pasti teman-teman akan langsung memikirkan hal-hal yang menyenangkan, bukan? Mulai dari kumpul bareng keluarga, me time di mall atau kafe, sampai hangout bareng teman-temannya. Oh iya, tapi pernah nggak sih teman-teman ketika liburan malah merasa sedih, nggak bersemangat, atau bahkan frustasi? Masa liburan yang harusnya menyenangkan malah jadi hari-hari yang menyiksa? Kalau teman-teman pernah ngalamin itu, maka kita harus waspada nih. Karena terkadang dari hal-hal yang kita anggap sepele akan mengganggu hari-hari kita dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa perasaan sedih dan gak nyaman ketika liburan bisa muncul? Yuk kita bahas tuntas di episode ngopi kali ini, episode ngopi spesial liburan. Fenomena di mana seharusnya waktu liburan jadi waktu yang menyenangkan, tapi malah jadi alasan dibalik datangnya rasa sedih, stres, cemas, bahkan depresi dalam dunia psikologi disebut dengan holiday blues syndrome. Holiday blues syndrome merupakan perasaan sedih dan stres yang berlangsung ketika masa liburan datang. Liburan yang biasanya berisi tentang hari-hari menyenangkan justru menjadi hari-hari yang sulit bagi sebagian orang karena munculnya perasaan cemas, kesepian, hingga depresi yang menyakitkan. Perasaan ini seringkali muncul karena banyak hal. Salah satunya merasa kesepian dan jauh dari orang tersayang, sehingga momen ini akan sangat menguras emosi dan menyebabkan stres serta kelelahan. Teman-teman, holiday blues ini bisa terjadi pada siapapun loh. Bahkan orang-orang yang menyukai liburan sekalipun bisa mengalami holiday blues. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh National Analysis on Mental Illness atau NAMI, sekitar 64% orang dengan gangguan mental menyampaikan bahwa liburan dapat memperburuk keadaan mereka. Jadi, nggak menutup kemungkinan kalau holiday blues ini bisa terjadi pada kita semua. Untuk itu, sebagai pencegahan dan supaya kita waspada, kita harus tahu nih hal-hal apa aja sih yang bisa menyebabkan holiday blues terjadi sehingga kita bisa menghindarinya. Penyebab yang pertama yaitu harapan yang terlalu tinggi pada liburan yang sempurna. Teman-teman, sebelum liburan, pastinya kita sudah memiliki rencana dan gambaran tentang bagaimana liburan yang akan kita jalani. Tentunya liburan yang bahagia, penuh tawa, bersenang-senang bersama orang terkasih, juga bisa pergi dan membeli apapun yang kita mau. Namun, menurut seorang psikolog klinis yaitu Sari Chait, ekspektasi ini jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan depresi sehingga mengantarkan seseorang pada holiday blues. Penyebab yang kedua yaitu teringat tentang memori lama. Teman-teman, pasti momen liburan dari tahun ke tahun memiliki kesan tersendiri di hati dan memori kita. Entah itu tentang seseorang atau tentang kenangan yang mungkin tidak bisa kita ulangi lagi. Bisa saja ketika liburan datang, kita akan mengingat seseorang atau kenangan tersebut, sehingga kita akan merasa sedih atau kehilangan yang dampaknya liburan akan terasa buruk. Seorang co-founder Center for Dynamic and Behavioral Therapy di New York juga menambahkan ketika seseorang baru saja menghadapi suatu kehilangan, maka rasa sedih itu bisa lebih parah saat masa liburan datang. Hingga akhirnya rasa sedih ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang dan holiday blues akan terjadi. Penyebab yang ketiga yaitu kondisi keuangan yang sulit ketika liburan. Teman-teman, kata-kata uang bukanlah segalanya, namun segalanya butuh uang. Pasti udah gak asing kan di telinga kita? Dan hal itu memang benar loh. Kondisi keuangan yang sedang tidak baik ketika liburan bisa menjadi pemicu holiday blues. Hah? Kok bisa ya? Yuk sini coba kita pahami.
Ketika musim liburan tiba, tentunya kita memiliki banyak sekali rencana. Baik itu bersama keluarga, teman, atau orang terkasih. Dan pastinya dalam rencana liburan itu membutuhkan biaya kan? Nah, ketika keuangan tidak stabil, kita akan merasa stres dan ujung-ujungnya kita akan berdiam diri di rumah aja. Ketika stres ini muncul, pastinya kita akan merasa cemas, gak nyaman, dan ujung-ujungnya liburan yang kita jalani gak akan bisa kita nikmati. Kita lanjutkan ke penyebab yang keempat, yaitu karena kelelahan secara fisik dan mental. Terlalu banyak kegiatan saat liburan ternyata juga gak baik loh teman-teman. Mungkin ketika waktu liburan tiba, kita akan membuat banyak sekali agenda liburan dengan orang-orang tersayang. Karena momen liburan adalah momen yang paling ditunggu ketika semua orang tersayang bisa berkumpul menghabiskan waktu bersama. Tapi terkadang kita mengabaikan kondisi fisik dan mental kita yang mungkin kelelahan karena terlalu banyak agenda itu. Sampai akhirnya, kemungkinan yang terburuk bisa terjadi adalah tubuh yang kelelahan dan jatuh sakit. So, ketika sakit, maka liburan akan terasa buruk. Semua agenda yang direncanakan akan berantakan. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Selain penyebab holiday blues, kita juga harus paham nih bagaimana gejala yang terjadi jika seseorang mengalami holiday blues. Siapa tahu aja kan kita sedang mengalaminya saat ini. Yuk cari tahu apa aja. Yang pertama, pola tidur yang berantakan atau tidak teratur. Yang kedua, perubahan pola makan dan nafsu makan. Yang ketiga, merasa lebih lelah dari biasanya. Yang keempat, mudah tersinggung dan sulit mengendalikan diri. Yang kelima, mudah cemas dan khawatir akan hal-hal yang belum dan sudah terjadi. Yang keenam, aktivitas keseharian kita merasa terganggu. Kira-kira dari gejala yang sudah disebutkan tadi, teman-teman ada nggak nih yang lagi ngalamin? Kalau iya, yuk kita cari tahu gimana cara mengatasi holiday blues supaya liburan teman-teman tidak kacau. Cara yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk me time di tengah kesibukan agenda liburan yang padat. Teman-teman, sadar nggak sih, terkadang terlalu asik membahagiakan orang lain, kita jadi melupakan untuk membahagiakan diri kita sendiri. Padahal, kebahagiaan kita juga sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hari-hari kita. Nah, salah satu cara untuk membahagiakan diri sendiri adalah dengan meluangkan waktu untuk me time. Cobalah untuk ikuti apa yang diri teman-teman sukai, meski hanya sekedar membaca buku favorit sambil menikmati senja ditemani dengan secangkir kopi atau teh. Yang kedua yaitu tidur dan makan dengan cukup dan teratur. Yang ketiga, rutin berolahraga. Dan yang keempat, tetapkan harapan yang realistis dan sesuai kemampuan. Mungkin liburan menjadi momen langka yang selalu kita tunggu, sehingga seringkali kita menyiapkan banyak rencana untuk menghabiskan masa liburan. Namun, kita juga harus paham bahwa kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan mengusahakan apa yang telah kita rencanakan. Jadi, ketika apa yang kita rencanakan dan kita harapkan tidak sesuai, kita juga harus menerimanya. Membuat harapan yang sederhana dan dapat diraih dengan mudah juga menjadi hal yang penting kita lakukan agar meminimalisir rasa kecewa ketika gagal dilakukan. Gimana nih teman-teman? Apa sedikit pengetahuan baru ini bisa berguna untuk kita? Semoga ya sedikit pengetahuan ini bisa menjadikan liburan kita lebih berharga. Mungkin sampai sini dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya dan semoga liburan teman-teman menyenangkan. See you!